Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Sagala dari kelas P7P dengan NIM 2431415011111015. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Layanan Mobile Banking Terhadap Loyalitas Nasabah. Bagian pertama, pendahuluan. Di era digitalisasi saat ini, teknologi digital terus berkembang dan telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Revolusi digital dalam industri keuangan telah mengubah secara drastis cara bank melayani nasabahnya. Salah satu yang menjadi tren dalam dekade terakhir ini adalah kehadiran mobile banking, sebuah layanan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui perangkat seluler. Kehadiran mobile banking yang memberikan kenyamanan dan kemudahan akses layanan perbankan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan di mana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Tidak hanya itu, kehadiran mobile banking juga telah mengubah ekspektasi nasabah terhadap layanan cepat, aman, dan efisien. Mobile banking merupakan bagian digitalisasi perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Dengan layanan ini, nasabah bisa melakukan beberapa jenis transaksi seperti pengecekan saldo secara real-time, transfer uang, pengisian pulsa, serta pembayaran tagihan di mana saja dan kapan saja. Adopsi layanan mobile banking di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pertumbuhan pengguna smartphone dan akses internet yang semakin meluas. Bank-bank di Indonesia pun berlomba-lomba menghadirkan aplikasi mobile banking dengan fitur-fitur unggahan yang menarik perhatian nasabah. Namun, seiring dengan peningkatan adopsi tersebut, tantangan baru muncul terkait bagaimana layanan mobile banking dapat mempertahankan loyalitas nasabah dalam jangka panjang. Loyalitas nasabah merupakan aspek penting bagi bank, karena nasabah yang loyal cenderung menggunakan lebih banyak produk dan layanan, serta merekomendasikan bank kepada orang lain. Berbagai teori yang mendukung pentingnya memahami layanan mobile banking dengan loyalitas nasabah. Yang pertama yaitu teori kualitas layanan atau SIRQUAL, yang menjelaskan bahwa kualitas layanan dapat diukur melalui 5 dimensi utama, yaitu keandalan, tanggung jawab, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dalam dimensi-dimensi ini meliputi kecepatan, kemudahan penggunaan, keamanan data, dan keandalan aplikasi. Parasurama et al. 2008. Yang kedua, teori acceptance model, yang menyebutkan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh persepsi kemudahan pengguna dan manfaat yang disarankan. Davis 1989. Sementara itu, menurut Richard L. 1999, dalam teorinya tentang loyalitas pelanggan, menegaskan bahwa loyalitas pelanggan terbentuk dari kepuasan keberlanjutan dan pengalaman positif yang dirasakan secara konsisten. Penelitian ini akan membahas pengaruh layanan mobile banking terhadap loyalitas nasabah, terutama terkait kualitas layanan yang mencakup aspek kemudahan, kecepatan, keamanan, dan keandalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh layanan mobile banking terhadap loyalitas nasabah, khususnya dalam konteks perbankan yang menghadapi perkembangan teknologi. Penelitian ini memiliki dua manfaat. Manfaat pertama adalah manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berarti dalam kajian tentang hubungan antara kualitas layanan digital dengan loyalitas pelanggan di industri perbankan, serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengekspresikan inovasi di bidang serupa. Manfaat kedua adalah manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan strategi dan meningkatkan fitur layanan mobile banking yang lebih relevan dengan kebutuhan nasabah. Dengan demikian, bank dapat memperkuat loyalitas nasabah dan mempertahankan posisi kompetitif di pasar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ada dua studi penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Juliana et al. 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank BNI Kantor Kas Baureno Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas layanan mobile banking terhadap loyalitas nasabah.
Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 92 responden. Dalam penelitian ini, beberapa kualitas layanan mobile banking yang diuji meliputi keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dari keempat dimensi yang dianalisis, dimensi keandalan dan daya tanggap menjadi faktor yang paling kuat memengaruhi loyalitas. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah cenderung loyal jika merasa mereka layanan yang cepat, responsif, dan dapat diandalkan di aplikasi mobile banking. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini 2023. Dalam penelitiannya yang berjudul Layanan Mobile Banking Terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Muamalat KCU Medan Baru. Penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif yang mengkaji dampak layanan mobile banking terhadap nasabah. Metode penelitian yang digunakan melibatkan survei kepada 86 nasabah Bank Muamalat KCU Medan Baru yang menggunakan layanan mobile banking. Hasil penelitian Anggraini menunjukkan bahwa layanan mobile banking memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah dengan tingkat kontribusi sebesar 95,3%. Selain aspek keandalan dan kecepatan layanan, penelitian ini menyoroti bahwa variabel tambahan seperti pelayanan karyawan, reputasi bank, kredibilitas, serta sarana dan prasarana turut mempengaruhi loyalitas nasabah. Jika dibandingkan, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hasil temuan mereka terkait pengaruh layanan mobile banking terhadap loyalitas nasabah. Keduanya memiliki kesimpulan yang serupa, yaitu bahwa kualitas layanan mobile banking merupakan faktor utama yang berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Namun penelitian Juliana et al. Lebih fokus pada dimensi teknis yang layanan seperti keandalan dan daya tanggap, yang dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan loyalitas nasabah di Bank BNI. Sementara itu, penelitian Anggraini mengidentifikasikan faktor tambahan yang mengurangi loyalitas, seperti pelayanan karyawan dan reputasi bank, yang tidak hanya melibatkan kualitas layanan pada aplikasi mobile banking itu sendiri, tetapi juga pengalaman nasabah secara keseluruhan dengan bank. Perbedaan ini menyoroti bahwa meskipun kualitas layanan mobile banking adalah faktor yang krusial, ada kebutuhan tambahan dalam membangun loyalitas nasabah yang mungkin berbeda tergantung pada karakteristik dan reputasi masing-masing bank. Teori loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah merupakan komitmen nasabah terhadap bank tertentu yang tercermin dalam kesediaan mereka untuk menggunakan produk dan layanan bank tersebut secara terus-menerus. Giftin dalam Rahmawati 2020. Loyalitas nasabah menggunakan ketertarikan pelanggan terhadap suatu bank yang ditunjuk dengan kecenderungan untuk tetap menggunakan layanan dan produk bank tersebut. Selanjutnya, layanan mobile banking. Layanan mobile banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui perangkat seluler. Layanan mobile banking menawarkan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses berbagai fitur perbankan melalui perangkat seluler. Fungsi-fungsi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pengecekan saldo, pembelian pulsa, dan bahkan investasi ini dapat diakses melalui aplikasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan yang merupakan pendekatan penelitian berbasis analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, dan literatur lainnya. Metode ini berfokus pada pengumpulan, pengelolaan, dan analisis informasi yang telah tersedia, tidak melibatkan pengumpulan data primer langsung dari lapangan, melainkan fokus pada penelusuran dan analisis sumber-sumber literatur yang telah ada. Menurut Jet 2014 menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan mencakup serangkaian proses pengumpulan, membaca, mencatat, dan pengelolaan bahan pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian atau pengembangan kerangka analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi utama yang diperoleh dari jurnal atau artikel ilmiah yang membahas secara langsung pengaruh layanan mobile banking terhadap loyalitas nasabah. Data ini diperoleh dari database akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan repositoris institusi pendidikan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis yang lebih luas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari sumber-sumber terpercaya. Data sekunder mencakup literatur yang mendukung seperti teori server query, teknologi acceptance model,
dan konsep loyalitas pelanggan yang diperoleh dari buku teks, laporan resmi, dan artikel pendukung lainnya. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis yang lebih luas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari sumber-sumber terpercaya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Proses analisis isi dimulai dengan mengidentifikasi tema atau variabel yang sering muncul dalam literatur seperti pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Data yang telah terkumpul dikelompokkan, dibandingkan, dan disintesis untuk menemukan pola, hubungan, atau perbedaan yang signifikan dalam penelitian terdahulu. Untuk mendukung analisis, data diolah menggunakan alat bantu seperti Microsoft Excel untuk mencatat poin utama, membuat tabel perbandingan atau pengelompokan informasi secara sistematis. Aplikasi seperti Mendeley atau Zotero digunakan untuk mengelola referensi, sehingga mempermudah penelusuran dan pengutipan literatur. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Layanan mobile banking yang efektif dapat berdampak positif terhadap loyalitas nasabah. Dengan mobile banking yang aman, cepat, dan mudah digunakan, nasabah merasa lebih nyaman dan terlayani dengan baik. Faktor-faktor seperti kenyamanan, keamanan, serta kemudahan bertransaksi turut memperkuat hubungan antara nasabah dan bank. Nasabah yang merasa puas dengan layanan mobile banking cenderung merasa loyal, karena layanan ini memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Sistem yang stabil dan mampu memproses transaksi dengan cepat tanpa gangguan meningkatkan kepercayaan nasabah, yang kemudian mempengaruhi keputusan mereka untuk terus menggunakan layanan mereka tersebut. Sebagai contoh, penelitian di Bank Syariah Indonesia mengungkapkan bahwa variabel, keandalan, dan kondisi pendukung aplikasi seperti fitur notifikasi dan pelaporan otomatis berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pengguna yang positif merupakan elemen penting dalam mempertahankan hubungan jangka panjang antara bank dan nasabahnya. Penelitian di Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri menemukan bahwa sistem aplikasi yang stabil dan konsisten dalam memberikan layanan tanpa gangguan teknis membuat nasabah merasa percaya dan nyaman menggunakan layanan tersebut. Aplikasi yang mampu memberikan informasi transaksi secara akurat dan real-time juga menambah kepercayaan nasabah. Fitur seperti pelaporan otomatis setiap transaksi, notifikasi keamanan, dan waktu proses transaksi yang cepat menjadi indikator penting dalam layanan ini. Selain itu, keamanan menjadi dimensi yang sangat penting dalam layanan mobile banking. Penelitian di Bank Syariah Mandiri menemukan bahwa nasabah cenderung lebih setia pada layanan yang memberikan perlindungan optimal terhadap data pribadi mereka. Sistem keamanan yang kuat seperti autentikasi dua faktor dan perlindungan data terinkripsi membuat nasabah merasa aman saat menggunakan aplikasi. Salah satu temuan penting adalah pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah. Kepercayaan nasabah terhadap keamanan data pribadi dan transaksi yang dilakukan melalui mobile banking menjadi faktor kunci dalam menjaga kesetiaan nasabah. Penelitian di Bank Syariah Mandiri mengungkapkan kepercayaan nasabah diperoleh dari penyediaan sistem keamanan yang andal serta komunikasi yang transparan antara bank dan nasabah. Kemudahan penggunaan juga menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Penelitian di Bank BCA Jambi menunjukkan bahwa nasabah yang merasa layanan mobile banking mudah digunakan dan cepat diakses yang memberikan pengalaman positif bagi pengguna lain cenderung merekomendasikan aplikasi tersebut kepada orang lain, yang merupakan salah satu indikator utama loyalitas. Kepuasan nasabah ditemukan sebagai mediator penting antara kualitas layanan dan loyalitas. Penelitian menggunakan pendekatan analisis SEM-PLS di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan yang tinggi berkontribusi secara langsung terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan mobile banking memiliki pengaruh yang kuat terhadap loyalitas nasabah melalui berbagai dimensi kualitas layanan, termasuk keandalan, kemudahan penggunaan, keamanan, dan inovasi fitur. Keandalan layanan mobile banking meningkatkan kepercayaan nasabah melalui sistem yang stabil dan responsif, sehingga menciptakan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari. Keamanan menjadi aspek penting dalam meningkatkan rasa aman nasabah, terutama melalui perlindungan data pribadi dan transaksi keuangan melalui sistem autentikasi yang canggih, mencegah risiko kejahatan digital dan meningkatkan rasa aman, yang menjadi landasan penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Yang kedua, saran. Saran ini ditujukan kepada peneliti selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi kepustakaan yang hanya mengandalkan data dari literatur terdahulu.
Keterbatasan ini membuat penelitian tidak dapat menangkap secara langsung persepsi atau pengalaman nasabah terhadap layanan mobile banking. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melengkapi keterbatasan ini dengan menggunakan metode survei atau wawancara untuk menggali lebih dalam pandangan dan pengalaman langsung nasabah. Pendekatan kualitatif atau kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan hasil yang lebih mendalam dan terukur. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperluas cakupan populasi dan sampel faktor lain yang mempengaruhi loyalitas nasabah seperti pengaruh citra merek, tingkat literasi digital nasabah, atau pengaruh faktor sosial. Sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih representatif dan mendalam dengan memperbaiki kekurangan ini. Penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan strategi layanan mobile banking yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan loyalitas, tetapi juga pada peningkatan kebutuhan nasabah secara holistik. Strategi ini penting bagi bank untuk tetap kompetitif di era digital yang semakin berkembang. Yang terakhir, daftar pustaka atau referensi. Di sini saya menggunakan beberapa referensi terkait artikel yang saya buat. Kita bisa melihat di PPT. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.